Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Alfreandra. Kisah yang berjudul Pocong Itu Ibuku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Alhamdulillah, Ilham berucap. Mobilnya kini telah berhasil melewati jembatan tersebut dan kini mobil itu sudah berada di tengah-tengah keramaian. Jalanan kota yang terlihat sangat ramai. Alhamdulillah kita sudah sampai di kota, Bu, seru Tari dengan sangat bersemangat. Ningsih tersenyum. Wanita itu mengedarkan pandangannya melihat-lihat keramaian di luar sana. Dahinya mengernyit heran melihat banyak sekali perubahan yang terjadi pada kota kelahirannya itu. Hampir saja ia tidak mengenali kota ini, karena memang 20 tahun bukanlah waktu yang singkat. Sudah pasti banyak perubahan di kota tersebut. Kenapa semuanya berubah seperti ini? Berapa lama aku meninggalkan kota kelahiranku? Sebenarnya, apa yang sudah terjadi kepadaku selama ini? Sebenarnya banyak sekali yang ingin Ningsih pertanyakan. Wanita itu benar-benar merasa bingung dengan apa yang sudah terjadi kepada dirinya selama ini tidak sadarkan diri. Nanti kita jelaskan kalau sudah berada di rumah ya, Bu. Sebentar lagi kita sampai. Jawab Tari mencoba untuk memberi pengertian kepada ibunya. Ningsih hanya menganggukkan kepalanya. Meskipun jawaban dari gadis cantik tidak membuatnya puas. Mobil yang dikendarai oleh Ilham kini memasuki sebuah komplek perumahan elit, tempat di mana Tari tinggal selama ini. Kemudian Ilham meminta Tari untuk menghubungi tantenya dan mengabarkan kepadanya bahwa ia dan Pak Kiai sudah sampai dengan selamat dan sebentar lagi akan sampai di rumahnya. Dokter muda itu kemudian memberikan ponselnya kepada istrinya. Sebenarnya Ningsih bingung mengapa Ilham akan membawa mobil ini menuju rumah tantenya. Tidak mengantarkan dia dulu untuk pulang ke rumahnya. Namun ia simpan semua pertanyaan itu setelah nanti Tari selesai menelpon. Tari segera menerima ponsel itu kemudian langsung menelpon Nina. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Tante, ini Tari. Masya Allah, ini Tari. Alhamdulillah, kamu selamat sayang. Alhamdulillah, akhirnya Ilham bisa menemukan kamu. Terdengar suara Nina dari balik teleponnya. Wanita yang selalu memakai jilbab itu terdengar sangat bahagia saat mendengar suara dari istri ponakannya itu. Itu artinya Ilham berhasil menemukan Tari. Iya Tante, Alhamdulillah. Ini Tari dan Kak Ilham sudah sampai di kota dan sebentar lagi akan sampai di rumah Tante. Mungkin beberapa menit lagi kami akan sampai. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Tante akan masak banyak dan spesial untuk kalian. Kalian pasti sangat capek setelah melewati perjalanan jauh ini. Tidak usah repot-repot Tante, karena sebentar lagi juga kami akan sampai. Ah, kamu benar Tari. Sepertinya Tante juga tidak akan sempat untuk memasak. Lebih baik Tante beli saja. Kenapa tidak memberi kabar Tante dari tadi agar Tante bisa menyiapkan segala sesuatunya? Ini baru dapat sinyal, karena itu Tari baru bisa menghubungi Tante. Ya sudah, kalau begitu Tante mau ke rumah makan dulu. Sampaikan pada Ilham untuk berhati-hati. Iya Tante, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tari segera menutup teleponnya dan kembali menyerahkan ponsel itu kepada laki-laki yang kini sudah sah menjadi suaminya itu. Hingga detik ini ia tidak menyangka jika dirinya kini sudah menjadi seorang istri dari seorang dokter muda yang sangat tampan itu. Padahal sejak ia tumbuh menjadi seorang gadis dan menginjak remaja, Tari sangat minder dengan dirinya yang merasa tidak ada menarik-menariknya sama sekali. Jangankan untuk membayangkan memiliki suami seorang dokter muda yang tampan, untuk bermimpi pun rasanya ia tidak pantas. Karena dulu Sheila dan juga Marni selalu mengejeknya dan mengatakan jika dirinya sangat jelek dan dekil. Kata-kata hinaan itu terus saja keluar dari mulut tajam sepasang ibu dan anak gadisnya itu. Sehingga kata jelek dan dekil kini melekat pada diri gadis yang bernama lengkap Tari Ayunda itu.
kamu itu jelek dan juga dekil. Jangan harap akan ada laki-laki yang mau mendekati kamu. Tidak seperti kakakmu Sheila, dia cantik seperti bidadari. Sangat jauh jika dibandingkan dengan kamu yang persis seperti seorang gadis buruk rupa. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Setiap ada laki-laki yang ingin mendekatinya, semenjak itu rasa percaya dirinya telah hilang. Gadis itu akan merasa minder jika berada di tengah keramaian, apalagi ada laki-laki di antara mereka. Ia bahkan merasa tidak akan ada laki-laki yang sudi untuk menjadi teman dekatnya, apalagi untuk menjadi kekasihnya. Namun setelah Ilham berani mendekatinya, rasa percaya diri itu kini sedikit demi sedikit telah kembali dengan sendirinya. Dan berkat dokter muda itu, kini rasa percaya dirinya kembali lagi. Semenjak itu, Tari barulah merasakan cinta kepada lawan jenisnya, karena hanya Ilham satu-satunya laki-laki yang mendekatinya. Sebenarnya Tari sangat cantik dengan bola matanya yang bulat, dengan bulu mata lentik alami. Hidungnya yang mancung juga bibir yang merah alami, kulitnya pun putih dan juga bersih. Semua kecantikannya itu menurun sempurna dari ibu kandungnya, yang tidak lain adalah Ningsih. Tari Ayunda sebenarnya adalah gadis yang cantik, namun karena hinaan yang diberikan oleh ibu dan saudara tirinya lah yang membuat rasa percaya dirinya hilang dan menganggap jika dirinya adalah seorang gadis yang jelek dan juga dekil, sesuai dengan apa yang sering didengarnya. Dan kini Tari memiliki seorang suami yang sangat tampan dan juga seorang dokter. Meskipun sampai detik ini ia masih sangat tidak percaya dengan jodoh yang diberikan oleh sang pemilik hidup kepada dirinya. Apalagi saat ini ibunya telah kembali menjadi sosok manusia seutuhnya dan bisa berkumpul kembali dengan dirinya. Hal yang dulu ia anggap tidak mungkin kini telah menjadi kenyataan. Dan semua itu berkat usaha dan kerja keras dari laki-laki yang bernama Ilham, yang kini telah sah menjadi suaminya. Alhamdulillah ya Allah Tari. Nina langsung memeluk tubuh Tari dengan sangat erat. Tangis bahagia keluar dari matanya. Ia sangat bahagia karena akhirnya Ilham dan Pak Kiai bisa membawa istri dari ponakannya itu kembali pulang ke rumahnya. Pak Kiai dan muridnya langsung pulang ke rumahnya karena ingin segera beristirahat setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan itu. Sementara itu Ningsih masih terlihat sangat bingung. Ia merasa sangat mengenali rumah itu dan juga mengenali wanita yang sedang memeluk Tari. Karena banyak yang sudah berubah, jadi Ningsih sedikit bingung. Setelah puas memeluk tubuh Tari, kini kedua netranya menatap heran pada sosok wanita yang ada di belakang tubuh Tari. Setelah cukup lama memandangnya, akhirnya Nina bisa mengenali siapa sosok wanita yang sedari tadi menatapnya itu. Astagfirullahaladzim ya Allah, ini Mbak Ningsih. Matanya kembali menatap wajah Tari, seolah bertanya jika apa yang dilihatnya itu tidak salah. Dan Tari menganggukkan kepalanya sembari tersenyum bahagia, memberi isyarat jika tante dari suaminya itu tidak salah lihat. Wanita itu adalah Ningsih yang kini sudah berubah menjadi sosok manusia seutuhnya. Ya Allah, Mbak Ningsih. Nina langsung mendekati tubuh Ningsih dan kedua tangannya memegang lengan wanita yang masih terlihat sangat bingung itu. Ini beneran Mbak Ningsih? Nina bertanya lagi. Kedua tangannya terus saja memegangi wajah Ningsih, memastikan jika teman dekatnya yang sudah ia anggap sebagai kakaknya itu benar-benar nyata ada di hadapannya. Wanita berjilbab itu masih tidak menyangka jika wanita di hadapannya itu adalah Ningsih yang kini telah berubah menjadi sosok manusia. Kedua netranya menatap kembali ke arah Tari, seolah meyakinkan jika Ningsih saat ini benar-benar nyata telah menjadi seorang manusia lagi. Ia takut ternyata Ningsih yang hanya sedang mengelabuhi mereka semua. Lagi-lagi Tari menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian gadis cantik itu merangkul pundak Ningsih. Iya tante, ibu kini sudah menjadi manusia seutuhnya dan kembali berkumpul dengan kita lagi. Gadis cantik bermata bulat itu tidak kuasa untuk menahan air matanya. Lebih tepatnya air mata kebahagiaan. Karena tidak menyangka kini ia bisa merasakan hidup bersama dengan ibu kandungnya. Ya Allah, Mbak Ningsih. Nina langsung memeluk tubuh Ningsih, sama seperti Tari. Wanita itu pun menitikkan air matanya. 20 tahun lebih semua orang yang mengenalnya menyangka jika Ningsih sudah mati dan mereka tidak menemukan jasadnya sama sekali. Ningsih hanya terdiam membeku, tidak mengerti dengan apa yang mereka tangisi. Wanita itu kemudian melepas pelukan Nina, teman dekatnya yang sudah ia anggap sebagai adiknya itu. Nina, tunggu.
Ningsih memegang kedua lengan Nina dan kedua matanya memperhatikan wajah Nina yang saat ini sudah pasti terlihat lebih tua dibandingkan dengan saat terakhir mereka bertemu 20 tahun yang lalu. Nina menautkan kedua alisnya. Ada apa mbak? Kenapa mbak melihatku seperti itu? Nina, kenapa sekarang wajah kamu berubah? Maaf, sedikit lebih tua. Namun justru Nina tertawa mendengar kejujuran dari Ningsih. Ia sama sekali tidak tersinggung. Dikatakan terlihat lebih tua oleh sahabat baiknya itu. Karena memang terakhir kali mereka bertemu itu lebih dari 20 tahun yang lalu. Tentu saja kini usianya bertambah 20 tahun juga. Ningsih dan Nina berbeda 5 tahun. Mereka dulu sangat akrab. Saking dekatnya banyak yang mengira jika mereka adalah kakak beradik. Dan terakhir mereka bertemu itu saat usia Nina 21 tahun. Dan kini usianya 42 tahun. Tentu saja banyak perubahan pada diri Nina juga Ningsih pastinya. Namun hingga detik ini, Ningsih belum bercermin sama sekali semenjak ia tersadar dari mimpinya yang sangat panjang itu. Kenapa kamu justru malah tertawa, Nina? Apa ada yang lucu? Kamu gak marah mbak mengatakan kamu terlihat lebih tua? Bukankah biasanya saat itu kamu akan sangat marah jika mbak mengatakan bahwa kamu terlihat lebih tua? Nina menghentikan tawanya. Lebih baik kita masuk ke dalam saja dulu mbak. Mbak mandi lalu berganti pakaian. Setelah itu kita makan sambil bercerita. Pasti kalian semua sudah sangat lapar. Ku sudah menyiapkan banyak makanan untuk kalian semua. Bagaimana? Baiklah, mbak juga sudah sangat lapar sejak tadi. Mereka semua kemudian masuk ke dalam rumah. Namun Ilham langsung saja mendekati istrinya yang teramat sangat ia rindukan itu. Bagaimana tidak? Baru saja sah menjadi suami istri. Mereka harus terpisah. Walaupun hanya 1 hari saja. Tapi namanya pengantin baru. Sehari terasa sewindu. Rasa rindu itu begitu sangat menggebu-gebu. Sementara Nina menyiapkan semua makanan di meja makan dan Ningsih membersihkan tubuhnya di kamar mandi, Ilham dan Tari masih berada di teras rumahnya. Kemudian dokter muda itu langsung saja memeluk tubuh Tari tanpa peduli di mana mereka sekarang berada. Tari, kakak kangen banget sama kamu. Lirik Ilham tepat di telinga istrinya. Kak, enggak gini juga kali. Ini kita ada di teras. Malu kak kalau ada yang melihatnya. Tari mencoba untuk melepaskan pelukan dari suaminya yang memeluknya dengan sangat erat itu. Malu kenapa sayang? Toh kita udah halal juga. Gak apa-apa dong kalau kakak meluk kamu. Iya, tapi gak di sini juga meluknya kak. Atau jangan-jangan kamu gak kangen ya sama kakak? Ilham justru semakin mengeratkan pelukannya. Tidak ingin melepaskan pelukannya dari istrinya yang sangat ia cintai itu, sehingga Tari merasa sedikit sesak. Bukan gitu juga kak, tapi ini aku sesak kak, lepasin dulu dong. Tari gak bisa nafas. Lagian apa kakak gak bau gitu? Aku kan belum ganti baju dari kemarin. Ucap Tari sambil terus berusaha untuk melepaskan diri dari pelukan suaminya. Justru kakak suka aroma tubuhmu ini. Ilham. Seketika Ilham langsung melepas pelukannya. Dokter muda itu terperajat kaget saat terdengar suara tantenya yang cukup nyaring itu. Sementara Tari tersenyum malu-malu. Tante bikin kaget aja. Aku kira ada apa. Pakai teriak segala panggil aku. Gerutu Ilham. Kamu ini main peluk di teras, kayak gak ada tempat lain aja. Kalau begitu kita ke kamar aja yuk. Ajak Ilham kepada Tari sembari menaik turunkan alisnya. Laki-laki muda itu langsung menarik tangan Tari untuk masuk ke kamarnya yang ada di pavilion. Namun baru juga 1 langkah, tiba-tiba, sakit tante. Pekik Ilham sembari memegangi telinganya yang baru saja dijewer oleh Nina. Mandi dulu, makan dulu, kasihan Tari. Dasar, mentang-mentang sudah sah. Nina terus saja menjewer telinga Ilham. Sementara Tari yang melihat itu hanya tertawa. Iya tante, iya, ampun. Lepasin dulu tangan tante dari telinga Ilham. Sakit tahu. Udah sana, mandi. Siap tante. Namun apa yang dilakukan Ilham? Ia justru kembali menarik tangan Tari. Mau kemana kak? Mau mandilah, jawab Ilham dengan santainya. Terus ngapain kamu tarik-tarik tangan Tari? Nina mulai berkacak pinggang. Ajak Tari mandi bareng, kan udah sah. Astagfirullahaladzim Ilham. Nina langsung melotot kepada ponakannya yang tiba-tiba menjadi mesum. Iya tante, iya. Dan tiba-tiba Ilham mencium pipi Tari. Setelah itu ia langsung lari menuju kamar mandi yang berada di dalam kamarnya.
Sementara itu wajah Tari bersemu merah. Pasalnya ini pertama kalinya bagi Tari dicium pipinya oleh lawan jenisnya. Nina menghela nafasnya panjang. Tidak menyangka dengan sikap ponakannya yang berubah drastis seperti itu setelah menikah. Maafin sikap ponakan tante ya Tari. Tante juga bingung kenapa sikap Ilham jadi konyol seperti itu. Iya tante, nggak apa-apa. Senyumnya terus mengembang di wajahnya. Jantungnya masih berdetak sangat kencang semenjak pipinya dicium oleh Ilham. Ya sudah, lebih baik Tari mandi saja dulu. Setelah itu kita makan sama-sama. Tari hanya menganggukkan kepalanya. Kemudian ia masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil baju gantinya. Ningsih kini sudah berada di dalam kamar Nina. Sedari tadi Nina sudah menyiapkan baju miliknya untuk Ningsih, dan saat ini Ningsih tengah menyisir rambutnya sambil bercermin. Namun tiba-tiba Ningsih menjerit. "Ah!" Mendengar teriakan dari Ningsih, Nina segera berlari menuju kamarnya. Wanita berjilbab instan itu langsung berpikiran yang tidak-tidak. Ia takut jika ibu kandung dari Tari diganggu oleh pocong. "Mbak Ningsih, ada apa mbak? Apa yang terjadi?" Nina sedikit berteriak sambil membuka pintu kamarnya yang memang tidak dikunci itu. Nina melihat jika Ningsih sedang berdiri tepat di depan cermin yang ada di dalam kamarnya. Ningsih sedang memegangi wajahnya dengan kedua tangannya. Terlihat sekali jika Ningsih sangat terkejut melihat penampakan wajahnya kali ini. Bagaimana tidak, yang ada di dalam ingatannya, usianya kini masih kepala dua. Dan selama 20 tahun lebih ia hidup dengan pocong, dan kini usianya sudah menginjak kepala 4 lebih. Sudah dipastikan wajahnya kini tidak seperti dulu. Wajahnya terlihat tidak segar. Ada cekungan berwarna hitam di bawah matanya, persis seperti orang yang kurang tidur. "Kenapa mbak? Ada apa? Kenapa mbak Ningsih terlihat sangat panik?" Cecar Nina yang juga panik karena mendengar Ningsih berteriak. Ningsih kemudian menatap wajah Nina lekat-lekat. "Nina, coba lihat." Wanita itu menarik dengan Nina pelan agar lebih mendekat kepadanya. Lalu ia meminta wanita berjilbab itu untuk melihat ke arah cermin. "Coba lihat, kenapa wajahku sangat menyeramkan? Ada lingkaran hitam di bawah mataku dan tubuhku terlihat sangat kurus. Bukankah tubuhku berisi? Apalagi setelah melahirkan putriku, aku sangat ingat setelah melahirkan tubuhku sedikit gendut dan Mas Budi sangat menyukai itu. Karena kamu tahu sendiri, dulu saat aku masih gadis, tubuhku cenderung kurus. Tapi setelah aku melahirkan putriku, tubuhku terlihat lebih berisi. Dan apa ini? Kenapa aku jadi terlihat sangat kurus seperti ini?" Jelas sangat terlihat di wajah Ningsih. Wanita itu benar-benar terlihat sangat panik dan juga kebingungan. Jelas sangat berbeda penampilannya dulu dan saat ini. 20 tahun yang lalu, Ningsih memiliki tubuh yang cukup berisi dan ia sangat senang. Karena saat gadis, Ningsih terlihat kurus. Dan kini bahkan tubuh Ningsih terlihat jauh lebih kurus lagi dengan kantung mata yang menghitam. Dan pipinya yang tirus, ia terlihat jauh lebih tua dari usianya kini. "Ada apa denganku Nina? Katakan apa yang telah terjadi selama ini. Kenapa yang ada di ingatanku hanya saat terakhir kali aku sedang menggendong Tari dan sedang bersama dengan ibuku. Dan apakah kamu tahu Nina, saat aku terbangun, aku merasa jika aku telah kembali ke alam dunia. Aku merasa jiwaku telah kembali setelah sekian lama terpisah dari raganya." Ningsih berkata seperti itu sambil terus bolak-balik menatap wajahnya dan juga tubuhnya yang terlihat sangat kurus. Wanita itu benar-benar merasa bingung apa yang sebenarnya telah terjadi kepada dirinya. "Katakan Nina, apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada aku?" Ningsih mengguncang pelan pundak Nina, berharap Nina mau memberi penjelasan kepada dirinya. Sementara itu Nina tidak kuasa menahan air matanya. Bulir bening itu kemudian turun setetes demi setetes membasahi pipinya. Wanita berjilbab instan itu kemudian memeluk tubuh Ningsih yang kini sudah memakai baju miliknya. Kemudian ia memapa Ningsih untuk duduk di tepi kasur. Mencoba untuk menenangkan wanita sudah ia anggap sebagai kakak kandungnya itu. "Mbak, lebih baik kita makan dulu yuk. Aku sudah menyiapkan makanan kesukaan Mbak. Nanti Mbak harus makan yang banyak biar kembali berisi lagi. Setelah makan, nanti kita akan membahas masalah ini dan menjelaskan semua yang telah terjadi kepada Mbak Ningsih." Nina berbicara dengan sangat pelan, berharap Ningsih mau mengerti dan menuruti perkataannya. "Biar nanti Ilham dan Tari yang akan menjelaskan apa sebenarnya yang sudah terjadi pada Mbak Ningsih." "Jadi sebenarnya Ilham dan Tari itu siapa Nina? Kenapa seolah-olah mereka sangat mengenali aku?" tanya Ningsih. Baru kali ini ia bisa mengeluarkan segala unek-uneknya. "Tari itu putrimu Mbak, Tari Ayunda. Dia itu putrimu yang sudah tumbuh menjadi perempuan dewasa.
Dan Ilham itu suaminya. Dia itu keponakan aku. Apa Mbak Ningsih lupa sama anak laki-laki yang selalu ikut kemanapun aku pergi? Ilham, yang ibunya sudah meninggal saat melahirkannya. Ningsih terlihat terdiam sejenak, memikirkan setiap perkataan Nina. Ya ampun, Ilham anak kecil yang pintar itu, yang sering melihat penampakan itu. Ningsih mulai teringat dengan masa lalu Ilham. Sejak kecil Ilham memang sering kali ikut bersama dengan Nina kemanapun tantenya itu pergi. Karena memang semenjak lahir dan ibunya meninggal dunia, Nina lah yang mengurus Ilham sampai dewasa. Karena itu Ilham sangat menyayangi tantenya yang ia anggap sudah seperti ibu kandungnya sendiri. Nina menganggukkan kepalanya. Ya, syukurlah kalau Mbak Ningsih masih mengingatnya. Dan dulu Mbak sangat menyayangi anak kecil itu. Dan anak laki-laki itu kini sudah menjadi suami dari putri Mbak. Ilham kini sudah menjadi menantumu. Ningsih justru tertawa mendengar perkataan yang keluar dari mulut Nina. Kamu jangan bercanda, Nina. Mana mungkin putriku yang masih bayi sudah menikah dengan Ilham yang masih kecil. Ningsih terus saja menertawakan perkataan Nina. Mbak, Ilham dan Tari itu sudah dewasa. Sekali lagi Nina mengingatkan Ningsih. Sudahlah, bukankah tadi kamu menyuruhku untuk makan? Ayo kita makan. Mbak sudah sangat lapar. Mbak ingin makan yang banyak agar asinya banyak. Kasihan bayiku kalau payudaraku tidak ada asinya. Ningsih segera beranjak dari duduknya, berjalan keluar dari kamar, kemudian disusul oleh Nina yang merasa sangat prihatin dengan keadaan sahabat baiknya itu. Di meja makan sudah ada Ilham dan Tari yang dari tadi sudah menunggu. Tari segera berdiri dan menarikan kursi untuk ibunya. Hatinya benar-benar merasa sangat bahagia karena kini akhirnya ia bisa berkumpul dengan orang-orang yang sangat ia cintai. Setelah Ningsih duduk, Tari berniat untuk mengambilkan nasi ke piring ibunya. Namun Ningsih menolaknya. Biar saya sendiri saja yang mengambilnya. Tari hanya tersenyum menanggapi ucapan ibunya. Untuk saat ini ia masih harus bersabar karena ibunya belum tahu kebenarannya tentang siapa dirinya, dan Tari mau tidak mau harus memaklumi keadaan ibunya sekarang. Sebenarnya Ningsih merasa tidak enak saat menolak Tari untuk mengambilkan nasi untuknya. Ia merasa sangat dekat dengan gadis itu, akan tetapi logikanya menolak suara isi hatinya. Makan yang banyak, Bu, ucap Tari. Matanya terus saja menatap ke wajah sang ibu. Ia benar-benar masih tidak menyangka jika saat ini ia makan satu meja dengan ibunya yang sudah menjadi sosok manusia, bukan lagi menjadi pocong. Senyumnya terus mengembang di wajah cantiknya, menatap wajah ibunya yang sedang makan dengan lahapnya. Sayang, ayo makan, kenapa dari tadi diam saja? Mau kakak suapin? Enggak kak, enggak usah, jawab Tari yang merasa malu pada Nina dan juga ibunya atas sikap Ilham yang sangat romantis terhadap dirinya. Makan malam pun kini telah usai dan mereka semua berpindah ke ruang televisi. Sheila sejak pulang kuliah selalu berada di dalam kamar, namun sesekali ia mengintip dari balik pintu kamar. Siapa sebenarnya wanita itu? Kenapa wajahnya mirip sekali dengan Tari? Tapi wajahnya sedikit menyeramkan, seperti nenek sihir, batin Sheila. Kedua matanya terus menatap ke wajah Ningsih. Namun tiba-tiba wanita yang sedang diperhatikannya itu melirik ke arahnya dengan tajam, sehingga membuat Sheila terkejut. Astagfirullah. Sheila langsung menutup pintunya rapat-rapat. Gadis itu sangat ketakutan saat wanita itu tiba-tiba menatapnya dengan tajam. Siapa sebenarnya wanita itu? Kenapa tatapannya serem sekali? Sheila terus bertanya-tanya. Wajah Ningsih yang menyeramkan terus saja terbayang di benaknya, sampai-sampai ia tidak bisa berkonsentrasi saat mengerjakan tugas kuliahnya. Nina, siapa gadis yang ada di dalam kamar itu? Ningsih bertanya kepada Nina. Wanita itu hanya berani bertanya kepada Nina. Ia masih ragu untuk mengakrabkan diri kepada Tari, yang sebenarnya putrinya itu. Sebelum menjawab pertanyaan Ningsih, Nina menatap wajah Ilham dan Tari secara bergantian. Karena ia merasa bingung harus dimulai dari mana mengatakan siapa gadis yang berada di kamar itu. Tari menggeser duduknya dekat dengan ibunya. Tarik nafasnya panjang kemudian menghembuskannya secara perlahan sebelum ia mulai berbicara kepada ibunya. Namun tiba-tiba Ningsih bertanya lagi kepada Nina, sehingga Tari mengurungkan niatnya untuk menjelaskan kepada ibunya. Nina, kenapa kamu tidak mengantar aku ke rumah ibuku? Aku sangat rindu ibu dan juga bayiku dan juga Mas Budi. Apakah aku meminta Mas Budi saja untuk menjemputku di sini ya? Bolehkah aku pinjam ponselmu, Nina? Aku akan menghubungi Mas Budi sekarang juga
dan memintanya untuk menjemputku di sini. Ningsih menatap wajah Nina dengan penuh harap, berharap Nina mau meminjamkan ponselnya kepada dirinya. Namun wanita berjilbab itu tetap bergeming. Kedua matanya justru menatap ke arah Tari dan Ilham secara bergantian. Kemudian Tari memegang tangan ibunya. Meskipun sebenarnya Ningsih sangat tidak nyaman saat Tari memegang kedua tangannya, karena ia belum begitu percaya sepenuhnya pada gadis yang ia anggap orang asing itu. Karena menurutnya, yang ia kenal saat ini hanyalah Nina, sahabat dekatnya sejak ia masih gadis. Bu, bagaimanapun juga ibu harus tahu apa sebenarnya yang telah menimpa ibu selama 20 tahun yang lalu. Seperti yang sudah aku katakan saat kita masih ada di kampung pocong itu, bahwa aku adalah Tari Ayunda, bayi kecil yang ibu lahirkan 21 tahun yang lalu. Dan ayah sudah meninggal, Bu. Tari mengatakan semua itu dengan bercucuran air mata. Gadis cantiknya itu tidak kuasa menahan sedihnya saat mengatakan jika ayahnya sudah meninggal. Ningsih memiringkan kepalanya. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Putriku masih bayi dan Mas Budi tidak mungkin sudah meninggal. Kamu pasti bohong. Mas Budi masih hidup. Aku tidak percaya kepadamu. Kini mata Ningsih menatap wajah Nina yang terlihat juga sedang menghentikan air matanya. Bagaimanapun juga Nina bisa merasakan kesedihan yang kini sedang dirasakan oleh Tari dan juga Ningsih. Katakan kepadaku Nina, bahwa yang dikatakan oleh gadis ini semuanya tidak benar. Mas Budi pasti masih hidup. Antarkan aku sekarang juga untuk bertemu dengan Mas Budi juga bayiku. Ningsih berbicara sambil sedikit berteriak. Terasa tiba-tiba air matanya pun keluar begitu saja. Ia tidak sanggup membayangkan jika suaminya benar-benar sudah meninggal. Karena di dalam hatinya, ia sangat merindukan suaminya yang sudah lama tidak bertemu. Apa yang dikatakan oleh Tari itu benar, Mbak. Mas Budi belum lama ini sudah meninggal. Dan gadis yang berada di sampingmu itu adalah Tari kecil yang Mbak lahirkan dulu. Ini dia sudah dewasa dan sudah menikah dengan keponakanku Ilham. Tari dan Nina benar-benar bingung bagaimana lagi caranya untuk menjelaskan semua ini kepada Ningsih. Memang bukan hal yang mudah untuk memberitahu hal yang tidak masuk akal. Namun justru Ningsih malah tertawa. Ia merasa ini adalah sebuah lelucon untuknya. Kita sedang berada di negeri dongeng, Nina. Jelas-jelas aku masih ingat bahwa putriku itu masih bayi. Dan tidak mungkin tiba-tiba sekarang sudah menjadi gadis dewasa seperti ini. Ningsih menatap Tari dari ujung kaki ke ujung rambutnya. Meskipun sebenarnya di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia merasa ada ikatan batin antara dirinya dengan gadis cantik yang kini berada di dekatnya. Tetap saja logikanya tidak mau menerima jika bayi kecilku tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis dewasa. Bu, ibu selama 20 tahun berada di kampung pocong. Dan selama itu juga aku tersiksa merindukan kehadiran ibu. Kini Tari tidak sanggup lagi untuk tidak mengatakan hal yang sebenarnya kepada Ningsih. Bagaimanapun juga ibunya harus tahu jika selama 20 tahun ini Ningsih hidup bersama dengan pocong. Dan dia tinggal di kampung pocong selama itu. Tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak percaya pada kalian semua. Kalian semua pembohong. Kamu bukan putriku. Jelas-jelas kalau putriku itu masih bayi. Tidak mungkin tiba-tiba menjadi sosok perempuan dewasa seperti ini. Ningsih terus saja menyangkal semua perkataan Tari. Mbak, tenangkan diri Mbak dulu. Apa yang dikatakan Tari itu benar. Apa Mbak tahu siapa yang memisahkan Mbak dengan suami dan anakmu? Itu semua perbuatan Marni, istri pertama dari suamimu. Nina dengan terpaksa mengatakan semua ini kepada Ningsih karena tidak ada cara lagi untuk membuat Ningsih percaya bagaimana kondisi harus tahu siapa yang telah membuat dirinya terpisah dengan suami dan anaknya selama 20 tahun lebih. Sementara itu Ilham tidak dapat berbuat apa-apa karena di mata Ningsih saat ini Ilham adalah orang asing. Kepada Nina pun Ningsih tidak percaya, apalagi kepada dirinya. Marni, istri pertama Mas Budi. Nina menganggukkan kepalanya. Iya, istri suamimu yang sudah membuatmu seperti ini, memisahkan Mbak dengan suami dan anakmu Mbak. Dia yang telah mencoba untuk membunuhmu dan membuangmu ke hutan angker. Marni dibantu oleh teman laki-lakinya yang bernama Barok untuk melenyapkan dari dunia ini. Karena Marni marah jika suaminya menikah lagi denganmu. Tubuhmu dibiarkan begitu saja di hutan angker itu. Barok dan Marni menyangka jika dirimu sudah meninggal
dan akhirnya mereka membiarkan jasadmu tergeletak begitu saja. Tidak, itu tidak mungkin, Nina. Aku tidak percaya. Lalu kemana saja aku selama 20 tahun ini? Kenapa aku tidak mengingatnya sama sekali? Selama 20 tahun ini ibu berada di kampung Pocong dan hidup bersama dengan suami ibu yang tidak lain adalah Pocong juga. Dan Pocong itulah yang telah menyelamatkan ibu, merawat ibu dari luka yang disebabkan oleh Mama Marni dan teman laki-lakinya. Pocong itu bernama Wahyu. Pria itulah yang telah menyelamatkan ibu dan merawat ibu hingga sembuh, sehingga ibu menikah dengannya. Tari mencoba menjelaskan apa yang telah dialami oleh ibunya selama 20 tahun lebih ini. Namun sesuai dengan perkiraannya, ibunya tidak percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh Tari. Tidak, semua ini tidak mungkin terjadi. Kalian semua pasti mengada-ngada, ingin memisahkan aku dengan Mas Budi. Kedua matanya kemudian menatap lekat-lekat wajah sahabat baiknya yang bernama Nina. Nina, ayo katakan padaku, jika apa yang dikatakan oleh gadis yang mengaku-ngaku sebagai putriku itu semuanya bohong. Ningsih masih saja terus mengatakan jika apa yang dikatakan oleh Tari itu semuanya adalah bohong. Mbak, semua apa yang dikatakan oleh Tari itu benar. Dan suamimu Mas Budi dan juga ibumu sudah meninggal. Mas Budi meninggal beberapa tahun yang lalu, sementara ibumu meninggal tidak lama setelah kejadian Mbak menghilang. Entah bagaimana ceritanya, yang pasti Marni dan teman laki-lakinya itu membawamu masuk ke dalam hutan dan terlihat untuk membunuhmu. Dipastikan jika Mbak sudah mati, kemudian mereka berdua meninggalkan jasad Mbak di dalam hutan angker itu. Nina mengetahui semua cerita itu dari Ilham dan juga Tari. Petunjuk untuk menemukan di mana Ningsih dulu selalu datang pada mimpi Tari. Dan gadis cantik yang kini telah jadi istrinya Ilham itu selalu menceritakan apa yang dialaminya kepada suaminya tersebut. Jadi, siapa wanita yang bernama Marni itu? Tanya Ningsih. Ia benar-benar tidak tahu siapa wanita yang sedari tadi disebut bernama Marni itu. Ia pun tidak mengerti dan tidak tahu sebenarnya apa tujuan dari wanita yang bernama Marni sehingga tega untuk membunuhnya. Marni adalah istri pertama dari suamimu, Mbak. Jadi sebelum Mas Budi menikahi Mbak Ningsih, ternyata Mas Budi sudah memiliki istri dan juga satu orang putri yang kini usianya hanya berbeda 1 tahun dengan putrimu yang bernama Tari. Kenyataan yang dijelaskan oleh Nina benar-benar membuat Ningsih semakin bingung. Wanita itu tidak percaya jika selama ini suami yang ia cintai ternyata sudah memiliki istri dan juga satu orang anak sebelum menikah dengan dirinya. Karena selama ia kenal dengan pria yang memiliki tubuh tegap dan tinggi itu, dirinya selalu mendapatkan perlakuan yang sangat manis dari suaminya itu. Dan Ningsih tidak curiga sedikit pun kepada suaminya yang ternyata telah memiliki keluarga kecil sebelum menikahi dirinya. Karena saat pertama kali ia mengenal dengan Budi, pria bertubuh tinggi dan besar itu mengaku jika dirinya adalah seorang duda yang ditinggal mati oleh istrinya. Namun ternyata semuanya itu adalah kebohongan. Ningsih masih tidak percaya dengan semua apa yang dikatakan oleh Nina dan Tari terhadap dirinya. Wanita itu sangat yakin jika suaminya tidak mungkin membohongi dirinya. Katakan kepadaku, Nina, alasan apa yang mengharuskan aku percaya kepada kalian semua? Besok pagi aku akan membawa ibu pergi ke makam ayah. Seharusnya ibu percaya jika ayah sudah meninggal. Ayah meninggal karena dibunuh oleh istri pertamanya sendiri. Sekali lagi Tari mencoba untuk meyakinkan ibunya yang keras kepala itu. Bu, kali ini Ilham mencoba untuk bersuara. Ningsih mendelik, menatap tidak suka pada menantunya itu. Aku dan Tari akan membawa ibu untuk menemui Marni di penjara. Karena saat ini Marni sudah mendekam di penjara dan terbukti bersalah telah membunuh mantan suaminya sendiri. Dan telah terbukti sebagai otak perencanaan pembunuhan ibu. Sementara teman laki-lakinya sudah meninggal. Tidak, kalian pasti bohong. Mas Budi belum meninggal. Ningsih berkarya kemudian ia langsung berlari masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar itu dengan cukup kencang. Wanita itu kemudian menangis tidak dapat menerima kenyataan yang sudah dikatakan oleh Nina dan juga Tari. Sama halnya seperti Ningsih, Tari merasa sangat sedih melihat respon dari ibunya yang tidak mempercayai dirinya. Kak, sampai kapan ibu seperti ini? Kenapa ibu sama sekali tidak percaya kepada kita? Mengapa ibu harus hilang sebagian ingatannya? Bagaimana caranya aku bisa membuktikan kepada ibu nama aku ini adalah putrinya yang sudah lama terpisah? Tari menangis. Kemudian Ilham sekarang mendekati istrinya yang sedang sedih itu. Lalu Ilham meraih kepala istrinya ke dalam pelukannya, menyandarkannya ke dada bidang miringnya.
Seketika Tari merasa hangat dan sedikit tenang berada di dalam pelukan suaminya. Biar tante membuat teh hangat untuk Tari dulu, setidaknya agar Tari bisa sedikit tenang. Ilham menganggukkan kepalanya. Kemudian Nina sekarang beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menuju dapur untuk membuat segelas teh hangat untuk Tari. Dokter muda itu terus saja membelai rambut kepala istrinya sembari terus menenangkannya. Kita hanya butuh waktu sebentar lagi untuk menjelaskan semua ini kepada ibu. Setidaknya saat ini ibumu sudah kembali dan berkumpul lagi bersama dengan kita. Selain itu kita harus tetap berdoa kepada Allah agar ibumu mau menerima kenyataan yang ada. Tari semakin terisak di dalam pelukan suaminya. Sementara itu Sheila yang mengintip dari balik pintu kamarnya menatap tidak suka dengan pemandangan yang ada di depan matanya saat itu. Tidak seharusnya aku membenci Mama, karena merekalah saat ini Mama harus mendekam di penjara. Ternyata ibunya Tari adalah seorang pelakor. Wanita itu telah merebut ayah dari sisi Mama, menyebabkan Mama menjadi wanita kejam, tidak berperasaan. Aku harus membalaskan dendam Mama yang tidak tersampaikan itu. Karena wanita itulah keluargaku hancur berantakan. Ayahku harus mati di tangan Mama, dan semua itu akibat ulah dari ibunya Tari. Sheila berbicara di dalam hatinya. Anak perempuan satu-satunya dari Marni itu kini menyimpan dendam yang sama seperti mamanya kepada ibunya Tari. Gadis itu berniat untuk membalaskan dendam mamanya yang tidak tersampaikan dan berujung masuk penjara. Aku harus menemui Mama di penjara dan mencari tahu tentang kebenaran yang ada. Aku akan memberitahu kepada Mama bahwa wanita perebut ayah sudah kembali lagi ke dunia ini. Mama tenang saja, aku akan melanjutkan balas dendam ini kepada mereka. Kamu jangan senang dulu Tari. Aku akan merebut suamimu seperti dulu ibumu merebut suami mamaku. Kamu lihat saja, aku akan membuat dirimu dan juga ibumu menderita dan membalas semua perlakuanmu kepada mamaku. Sheila benar-benar ingin membalaskan dendam mamanya terhadap Ningsi dan juga Tari. Dan kini ia baru tahu mengapa dulu mamanya sangat membenci Tari dan memperlakukannya seperti pembantu. Ternyata Tari adalah anak dari wanita perebut suami dari mamanya. Tari terus saja menangis di dalam pelukan suaminya hingga terisak. Tari, sudah makan. Lebih baik kamu dan Ilham istirahat saja dulu. Biarkan ibumu menenangkan dirinya sendiri dulu. Mungkin Mbak Ningsi saat ini masih shock menghadapi semua kenyataan ini. Biar nanti tante yang mencoba berbicara dengan ibumu sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan besok pagi Mbak Ningsi bisa menerima kenyataan ini. Tari menegakkan duduknya, kemudian mengusap air matanya dengan tangan. Iya tante benar. Semoga saja besok pagi ibu bisa lebih menerima semua ini. Ya, semoga saja. Kemudian gadis cantik itu beranjak dari tempat duduknya dan hendak berjalan menuju kamarnya yang selama ini ia tempati bersama dengan Sheila. Loh, Tari, kamu mau kemana? Tanya Nina yang heran kenapa Tari justru masuk ke dalam kamarnya bersama dengan Sheila. Ilham pun menatap heran pada istrinya yang seharusnya malam ini tidur bersama dengan dirinya, bukan lagi bersama dengan Sheila, karena saat ini mereka adalah sepasang suami istri. Sejak tadi dokter muda itu menunggu momen seperti ini, momen di saat Tari akan tidur bersama dengan dirinya. Tari menoleh menautkan kedua alisnya, merasa bingung dengan pertanyaan Nina. Oh, Tari mau ke kamar tante? Bukankah tadi tante yang menyuruh Tari untuk beristirahat? Ilham dan Nina justru tertawa mendengar pertanyaan Tari, sehingga membuat gadis itu merasa bingung. Loh, kenapa Kak Ilham dan tante tertawa? Memangnya ada yang lucu ya? Tanyanya merasa heran. Laki-laki muda dan tampan itu kemudian beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menghampiri Tari yang masih terlihat bingung. Gadis cantik itu benar-benar lupa bahwa dirinya saat ini sudah menikah dan menjadi seorang istri dari Dokter Ilham yang tampan. Ilham merangkul tubuh sang istri. Sayang, tidak seharusnya kamu masuk ke kamar itu. Loh, memangnya kenapa Kak? Kalau aku tidak tidur di kamar itu, lalu aku tidur di mana? Tari masih saja bingung dengan perkataan Ilham. Gadis itu benar-benar masih sangat polos. Nina dari tadi hanya tersenyum-senyum melihat keputusan dari istri ponakannya. Wanita itu kemudian beranjak dari tempat duduknya dan berjalan mendekati Tari dan juga Ilham. Tari, sekarang kamu ini adalah istrinya Ilham. Lalu, iya, kamu tidurnya sama kakak dong. Masa tidurnya masih sama Sheila? Protes Ilham dengan mimik wajah yang pura-pura kesal. Gadis cantik bermata bulat itu kemudian salah tingkah. Ia benar-benar lupa jika saat ini dirinya adalah seorang istri, dan memang sepatutnya seorang istri tidur satu kamar dengan suaminya. Tari tersenyum malu-malu, kedua pipinya merona. Gitu ya Kak. Ya sudah,
Tante mau sholat isya dulu. Kamu, Ilham, jangan lupa ajak istrimu untuk sholat berjamaah. Dan ingat. Ingat apa, Tante? Ilham mengerutkan dahinya. Nina sedikit berjinjit dan berbisik di samping telinga Ilham. Kalau Tari tidak mau, kamu jangan memaksa. Kasihan, dia masih sangat polos. Kamu jangan egois. Siap, Tante. Aku akan mencoba merayunya dan membujuknya agar Tari mau melakukannya malam ini. Awas saja, kalau kamu memaksanya dan menyakitinya, lebih baik Tari tidur bersama dengan Tante saja. Jangan dong, enak aja. Tari yang dari tadi memperhatikan Tante dan ponakannya itu merasa sangat bingung. Kalian ngomongin apa sih? Gak ada. Yaudah yuk, kamu sudah ngantuk kan? Kita istirahat sekarang. Apa mau kakak gendong? Ilham menaik turunkan alisnya menggoda Tari, sehingga membuat istrinya itu malu-malu karena digoda di depan tantenya. Apaan sih Kak Ilham ini? Bikin Tari malu aja. Tari menggerutu. Nina hanya bisa tersenyum-senyum saja melihat kelakuan nakal dari ponakannya. Udah sana masuk kamar, udah malam, tidur. Jangan malam-malam tidurnya, biar besok pagi segar lagi. Siap Tante, jawab Ilham. Kemudian kedua netranya menatap genit kepada Tari. Ayo kita ke kamar, kita tidur berdua. Kakak. Kemudian sepasang pengantin baru itu berjalan masuk ke dalam kamar dengan tangan Tari yang selalu digandeng oleh Ilham, seolah ia tidak mau istrinya itu jauh-jauh darinya. Sementara itu jantung Tari berdetak sangat cepat. Gadis itu benar-benar sangat takut apa yang akan terjadi malam ini kepada dirinya. Semakin dekat langkah kakinya menuju kamar Ilham yang berada di pavilion, semakin cepat pula jantungnya berdetak. Tari benar-benar belum siap jika suaminya meminta haknya malam ini juga, karena bukan hanya tubuhnya saja yang lelah, tapi pikirannya pun sangat lelah memikirkan ibunya. Namun gadis itu pun berpikir jika ia menolak memberikan kewajiban kepada suaminya, ia takut berdosa. Sayang, kenapa kamu dingin sekali seperti es? Kakak tahu, kamu pasti grogi ya. Gak usah grogi begitu dong sayang. Apalagi takut sama kakak. Emangnya kakak bakal makan kamu? Apaan sih kak? Ini dari tadi godain aku terus. Habis kamu lucu sih. Ketawa aja terus, emangnya aku badut? Saat ini mereka berdua sudah berada tepat di depan kamar Ilham. Laki-laki muda itu kemudian membuka pintunya dengan pelan-pelan. Jantung Tari semakin berdetak tidak karuan. Darahnya berdesir hebat saat tangan kekar milik Ilham merangkul tubuhnya dan menggiringnya untuk duduk di atas kasur. Aroma kamar milik Ilham benar-benar sangat wangi khas seorang pria. Tari mengedarkan pandangannya, melihat seluruh kamar milik suaminya yang otomatis kini menjadi miliknya juga. Kamar itu terlihat sangat rapi, meskipun seorang laki-laki, tapi Ilham sangat menjaga kebersihan dan kerapian kamarnya. Kamar kakak rapi sekali, udah kayak kamar perempuan aja, kata pujian atau ejekan yang dikatakan oleh Tari kepada Ilham. Loh, emangnya cuma perempuan aja yang kamarnya bisa rapi? Kamar laki-laki juga bisa rapi dong, bahkan lebih rapi dari kamar perempuan. Saat mereka sedang duduk di tepi kasur saling berdempetan, kulit mereka bersentuhan, sehingga membuat Tari merasa sangat grogi. Ilham terus saja memandangi wajah cantik milik istrinya, matanya tidak berkedip sedikit pun, sehingga membuat Tari benar-benar merasa salah tingkah. Jantungnya seolah ingin keluar dari tempatnya. Saat ini Ilham sukses membuat jantung Tari melompat-lompat. Kamu cantik sekali malam ini Tari, puji Ilham dengan suara lirik. Loh, emangnya biasanya aku nggak cantik ya? Tari pura-pura kesal dengan pujian yang diberikan oleh suaminya. Ia hanya ingin mengulur waktu saja. Ilham menelan salivanya. Bukan gitu maksudnya Tari. Kemudian dia mengacak rambut sang istri dengan gemasnya. Istri kakak ini selalu terlihat cantik, tapi malam ini kamu terlihat jauh lebih cantik dari hari-hari sebelumnya. Malam ini kamu seperti bidadari, pujinya lagi, berharap kali ini istrinya merasa senang. Apaan sih Kak Ilham ini, lebay. Ilham menatap wajah Tari dengan lekat. Tatapan matanya begitu lembut. Tari kembali salah tingkah. Jantungnya semakin berdetak tidak karuan saat wajah Ilham semakin dekat dengan wajahnya. Semakin maju mengikis jarak di antara wajah mereka. Gadis itu kemudian memejamkan matanya. Ia benar-benar merasa semakin salah tingkah, dan hanya tinggal beberapa senti lagi bibir Ilham akan mendarat di bibirnya. Namun tiba-tiba, Ilham, tante gak lihat ya? Nina langsung memalingkan wajahnya saat melihat sepasang pengantin baru itu akan saling menautkan bibirnya masing-masing. Bukan tanpa sebab Nina berada di depan kamar belakangnya itu. Ia hendak membawakan mukena untuk Tari
karena ia tahu jika di dalam kamar Ilham tidak mungkin ada mukena. Dan ia melihat jika pintu kamar Ilham tidak tertutup dengan rapat. Dan ia pun berani untuk membuka pintu kamar tersebut karena ia berpikir tidak mungkin sepasang suami istri itu melakukan hal yang tidak-tidak jika pintu kamarnya belum tertutup dengan rapat. Seketika Ilham dan Tari pun langsung terlonjak kaget saat tiba-tiba terdengar suara yang berada di depan kamarnya. Gadis cantik itu sontak merasa sangat malu. Ilham langsung berdiri dan menghampiri tantenya yang masih berada di ambang pintu dengan wajah menghadap keluar. Sementara itu saking malunya Tari langsung masuk ke dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar tersebut. Kamar Ilham yang terletak di pavilion itu memang cukup luas dan juga besar, dan di dalam kamar itu terdapat kamar mandi. Tante ini ngagetin aja. Kenapa nggak ketuk pintu dulu tadi? Main buka pintu saja. Apa tante lupa kalau aku dan Tari itu pengantin baru? Protes Ilham. Ponakan tante yang nakal. Pintu kamar kamu nggak dikunci. Bahkan pintunya nggak tertutup dengan rapat. Jadi ya tante pikir kamu sama Tari nggak lagi ngapa-ngapain. Tante buka aja pintunya. Nggak taunya. Makanya jangan buru-buru aja. Sampai lupa nggak menutup pintu dengan rapat. Apalagi menguncinya. Ilham tersenyum lebar menyadari keteledorannya. Iya dek, iya, aku yang salah. Terus tante mau ngapain kesini? Mau ngintip kamu sama Tari, geram Nina. Kemudian Ilham tertawa. Nih, tante cuma ngasih mukena ini buat Tari. Kurang perhatian gimana coba tante sama kamu dan Tari? Karena tante tahu kalau di kamar kamu itu tidak mungkin ada mukena. Jadi tante berinisiatif untuk mengantarkan mukena ini buat Tari, supaya Tari dan kamu bisa sholat berjamaah bersama di kamar. Bukannya terima kasih, malah nuduh tante yang enggak. Ilham nyengir lebar sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Iya tante, makasih. Ya sudah, jangan lupa sholat dulu sebelum melakukannya. Dan kunci pintu kamar ini rapat-rapat. Nina kembali memperingatkan. Siap tante. Nina segera pergi meninggalkan kamar ponakannya. Kemudian Ilham segera menutup pintu kamarnya dengan rapat. Dan tidak lupa ia menguncinya. Sementara itu di dalam kamar mandi jantung Tari masih berdetak kencang. Ia benar-benar merasa malu karena tadi kepergok oleh tante dari suaminya. Ya ampun, Kak Ilham ini bikin aku malu aja. Lagian kenapa dia sampai lupa untuk menutup pintu coba? Tari menggerutu di dalam hatinya. Kemudian ia melakukan rutinitas seperti biasanya sebelum ia tidur. Buang air kecil dan juga sikat gigi. Setelah itu barulah ia mengambil air wudhu. Tidak lama kemudian Tari keluar dari kamar mandi dengan wajahnya yang sudah basah karena terkena air wudhu. Ia masih belum bisa mengendalikan jantungnya yang masih berdetak tidak karuan itu. Setelah sholat isya nanti, ia pasti akan dihadapkan dengan situasi seperti tadi lagi. Karena ia tidak mungkin menolak jika laki-laki tampan yang kini sudah jadi suaminya itu meminta haknya sebagai seorang suami. Meskipun sebenarnya ia masih belum siap untuk melakukannya. Ilham mendekati Tari yang masih berdiam diri tidak bergerak sedari tadi di depan pintu kamar mandi. Tari, udah selesai. Gadis cantik yang mengikat rambutnya dengan asal itu menganggukkan kepalanya. Kalau gitu giliran kakak ke kamar mandi. Tari tunggu saja dulu. Nanti kita sholat isya berjamaah bersama. Lagi-lagi Tari menganggukkan kepalanya. Saat ini bibirnya terasa keluh untuk berucap. Dari tadi nganggur terus. Kenapa bibirnya gak bisa digerakin? Nanti setelah sholat isya, biar bibir kakak yang menggerakkan bibirmu. Goda Ilham sembari memainkan alisnya. Kak Ilham, protes Tari, namun ia tidak mampu menyembunyikan senyum di bibirnya. Seketika darahnya berdesir. Ilham kemudian tertawa terbahak-bahak sembari masuk ke dalam kamar mandi. Tari segera memakai mukena yang tadi dibawa oleh Nina yang kini sudah berada di atas kasur. Kemudian ia mengeluarkan 2 sajadah untuknya juga untuk suaminya. Duduk di atas sajadah menunggu laki-laki yang kini sudah sah menjadi suaminya keluar dari kamar mandi. Jantungnya masih saja belum berdetak dengan normal, apalagi saat terdengar pintu kamar mandi terbuka. Jantungnya semakin berdetak tidak karuan. Wah, makmumnya kakak ternyata udah siap. Sebentar ya. Kemudian Ilham berjalan menuju lemari pakaian, membuka pintunya dan mengambil baju koko berwarna putih yang tersusun rapi di dalam tumpukan baju. Setelah itu ia membuka kaos yang melekat di tubuhnya, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang atletis dan putih. Dadanya bidang dengan kedua bahunya yang kokoh. Seketika Tari membulatkan matanya lebar-lebar, melihat pemandangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Jantungnya semakin berdetak tidak karuan. Ia sampai kesulitan untuk menelan salivanya sendiri. Kak Ilham mau ngapain? Kok buka baju?
Tanya Tari dengan sedikit gugup. Ilham menoleh, menatap wajah Tari yang terlihat sedikit panik, dan dia berniat untuk menggoda istrinya lagi. Entah mengapa belakangan ini ia sangat senang jika sudah menggoda istri kecilnya itu. Bukannya menjawab, Ilham justru mendekati istrinya yang masih terduduk di atas sajadah yang sudah mengenakan mukena dengan lengkap, dengan tatapan matanya yang seperti seekor buaya yang sudah siap untuk menerkam mangsanya. Melihat itu, Tari memundurkan duduk. Loh, kakak mau apa? Bukannya kita mau sholat isya berjamaah dulu? Ilham tidak kuasa melihat ekspresi wajah istrinya yang sedang ketakutan. Akhirnya ia kembali tertawa terbahak-bahak. Tari, memangnya kamu pikir kakak mau melakukan apa? Tanyanya sembari memakai baju koko berwarna putih yang sedari tadi sudah berada di tangannya. Kemudian Tari tersenyum menahan malu, karena sedari tadi pikirannya terus mengarah ke malam pertama. Ih, Kak Ilham ini dari tadi godain Tari terus. Tari merajuk, membuat Ilham semakin gemas melihat wajah istrinya. Maafin kakak ya, habis kakak gemes sama kamu. Ya sudah, kita sholat berjamaah yuk. Setelah itu baru kita. Ilham dengan sengaja menggantungkan ucapannya. Kak Ilham, kita tidur sayang. Udah ayo kita sholat. Malam itu Ningsih tidak bisa tidur dengan nyenyak, terus memikirkan apa yang sedang terjadi pada dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Tidak mungkin selama 20 tahun lebih aku tinggal bersama pocong. Lalu apa mungkin ada perempuan sejahat itu sampai tega membunuhku dan membuangku ke hutan angker? Ningsih terus saja bertanya-tanya. Apa mungkin Mas Budi itu sebenarnya sudah memiliki istri saat menikah denganku? Itu artinya aku adalah istri simpanan Mas Budi. Aku tidak percaya itu. Mas Budi tipe laki-laki yang setia. Dia tidak mungkin melakukan itu. Semua ini benar-benar membuat kepalaku sakit. Entah pukul berapa akhirnya Ningsih bisa tertidur dengan lelap. Dan di dalam tidurnya, ia bisa melihat kejadian-kejadian yang menimpanya selama 20 tahun yang lalu. Di dalam mimpinya ia melihat jika tubuhnya diseret masuk ke dalam hutan yang begitu gelap. Wanita itu bisa melihat wajah kedua orang yang tega menyeret masuk ke dalam hutan. Satu laki-laki dan juga satu perempuan. Tapi ia tidak mengenali wajah mereka. Wajah-wajah itu terlihat sangat asing baginya. Setelah tubuhnya diseret masuk ke dalam hutan dan disenderkan pada pohon yang besar dan tinggi, tubuhnya langsung dihantam oleh benda tajam dan tepat mengenai perutnya. Dan yang melakukannya itu adalah seorang wanita yang bertubuh sintal. Wanita itu terus saja menusuk perutnya hingga membabi buta. Darah mengucur deras dari tubuhnya, membuat dia yang melihatnya seketika mual dan juga merasa sangat takut. Wanita jahat itu terus saja mengoyak isi perut tubuhnya. Kemudian Ningsih melihat kedua orang jahat itu meninggalkan tubuhnya yang sudah tidak berdaya sama sekali, atau mungkin sudah mati tidak bernyawa. Melihat tubuhnya yang lemah tidak berdaya tergeletak begitu saja di dalam hutan yang gelap dan sangat mengerikan itu. Namun tiba-tiba tidak lama kemudian, ada sosok putih yang mengangkat tubuhnya hingga melayang keluar dari hutan tersebut dan memasuki sebuah kampung yang terlihat sangat sepi. Di mana ini? Kenapa tempat ini sangat sepi? Seperti berada jauh dalam pedesaan. Ningsih melihat jika sosok putih itu merawat dirinya dan mengobati luka di bagian tubuhnya yang sudah terkena pisau akibat ulah dari wanita jahat tadi. Ia melihat semua reka adegan itu di depan mata kepalanya sendiri, dan semuanya itu seperti nyata. Ya, seperti sedang melihat dirinya di 20 tahun yang lalu. Dan kini Ningsih melihat jika dirinya sudah kembali sehat dan terlihat bahagia hidup bersama dengan sosok putih itu. Ia tidak melihat jika sosok putih itu adalah sosok pocong yang menyeramkan. Yang ia lihat sosok putih itu adalah seorang laki-laki yang berkulit putih dan juga pucat. Dari situ ia baru menyadari jika dirinya saat itu benar-benar lupa pada suaminya dan bayi kecil yang baru beberapa bulan dilahirkan itu. Astagfirullahaladzim. Ningsih terbangun dari tidurnya. Ia merasa jika dirinya tidak sedang bermimpi, seolah apa yang ada di dalam mimpinya itu nyata. Mana mungkin aku bisa melihat diriku di masa lalu? Tapi apa mungkin apa yang dikatakan oleh Nina dan gadis yang mirip denganku itu benar? Bahwa aku diselamatkan oleh pocong dan hidup bersama pocong itu berpuluh-puluh tahun lamanya. Dan kini putriku sudah dewasa. Dan tiba-tiba Ningsih teringat akan sesuatu. Ya, ia ingat betul jika putrinya memiliki tanda lahir di punggungnya. Ya, jika memang gadis itu adalah putriku, seharusnya dia memiliki tanda lahir yang sama seperti bayiku. Aku masih sangat ingat jika Tari kecilku memiliki tanda lahir di punggungnya. Aku harus memastikan pada gadis itu, jika memang gadis itu memiliki tanda lahir yang sama seperti bayiku, mungkin memang benar dia adalah putriku.
Wajahku yang terlihat sudah menua. Gadis itu yang memiliki nama yang sama seperti bayiku dan juga wajahnya yang sangat mirip denganku. Sebenarnya itu sudah cukup bukti jika memang apa yang dikatakan oleh Nina dan gadis itu adalah benar. Tapi aku hanya belum bisa menerima semua kenyataan ini. Mengapa aku sama sekali tidak ingat saat hidup bersama laki-laki yang disebut pocong oleh mereka? Tidak mau menunggu lama dengan kepastian ini, Ningsih segera beranjak keluar dari kamarnya, membersihkan tubuhnya kemudian melakukan sholat 2 rakaatnya. Setelah itu ia beranjak ke dapur untuk menyiapkan sarapan pagi ini. Nina sangat terkejut saat melihat Ningsih sudah berada di dapur yang sedang memasak. "Mbak Ningsih, Mbak sedang apa?" Nina, kamu sudah bangun. Kakak sedang menyiapkan sarapan untuk kita. Apa Tari belum bangun?" Nina sedikit terkejut saat Ningsih menanyakan Tari dan Ilham. Apa itu artinya Mbak Ningsih sedang menerima kehadiran Tari dan Ilham di dalam hidupnya? Semoga saja begitu, batin Nina. Mungkin mereka masih tidur dengan lelap, Mbak. Maklum pengantin baru, ini adalah malam pertama bagi mereka. Ningsih menghentikan aktivitasnya yang sedang menggoreng, menoleh, kemudian menatap wajah Nina dengan heran. "Malam pertama?" Nina menganggukkan kepalanya. "Iya, tadi malam adalah malam pertama bagi pengantin baru itu. Sebenarnya mereka sudah menikah beberapa hari yang lalu, tapi saat itu lagi-lagi mereka diganggu oleh pocong dan membawa Tari ke alamnya." Ningsih benar-benar tidak mengerti dengan apa yang diceritakan oleh Nina. Mengapa pocong itu mengganggu Tari dan juga Ilham? Nina melihat jika Ningsih kebingungan dengan apa yang diceritakan oleh dirinya tadi. Sudahlah, tidak usah membahas masalah itu lagi. Yang terpenting saat ini Mbak Ningsih sudah kembali dan berkumpul lagi bersama dengan kita. Ningsih hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Meskipun sebenarnya masih banyak yang ingin ia tanyakan kepada Nina tentang apa yang telah terjadi selama 20 tahun ini kepada dirinya. Kemudian Nina membantu Ningsih untuk menyiapkan sarapan pagi ini. Nina, setelah sarapan nanti, apakah kamu mau mengantar Mbak ke makam Mas Budi dan juga ibuku?" tanya Ningsih dengan ragu-ragu. Seketika Nina menghentikan aktivitasnya yang sedang memotong sayuran. Wanita yang selalu menutup auratnya itu merasa senang saat Ningsih meminta dirinya untuk mengantar Ningsih ke makam ibu dan suaminya. Itu artinya Ningsih sudah mulai percaya dan menerima kenyataan. "Tentu saja Nina mau, Mbak. Jadi Mbak sudah percaya dengan apa yang dikatakan olehku dan juga Tari?" Ningsih menganggukkan kepalanya. "Ya, kepada siapa lagi aku harus percaya jika bukan kepada kamu? Aku hanya coba sedikit demi sedikit untuk menerima semua kenyataan ini." "Mbak, aku benar-benar sangat senang mendengar Mbak berbicara seperti itu. Aku sangat yakin jika Tari pasti juga sangat senang mendengar jika ibunya yang selama ini ia rindukan mulai mau menerima dirinya." "Kak, punya hair dryer nggak?" tanya Tari saat ia sedang menyisir rambutnya di depan cermin. Tari duduk menghadap cermin, menatap rambutnya yang basah karena sudah melakukan mandi besar. Ia tidak mau keluar dari kamar itu dengan keadaan rambut yang masih terlihat basah. Dirinya pasti akan malu jika semua orang yang ada di rumah ini melihat dia keluar kamar dengan keadaan rambut yang masih basah. Mereka pasti akan berpikir jika dirinya dan Ilham telah melakukan hubungan suami istri malam tadi. Meskipun itu benar, tapi Tari tidak mau mereka berpikir seperti itu. Ilham yang sedang memakai kaos berjalan menghampiri istrinya yang sedang duduk menghadap cermin. "Untuk apa, sayang?" Kedua tangannya memegang bahu sang istri, menghirup aroma rambutnya yang sangat wangi. "Aku mau mengeringkan rambut ini," jawab Tari malu-malu. Ilham mengerutkan keningnya, menatap wajah sang istri dari pantulan cermin. "Loh, memangnya kenapa? Harus dikeringkan pakai hair dryer?" Aku malu, Kak," ungkapnya kemudian menundukkan wajahnya tidak sanggup menatap wajah laki-laki tampan yang berada di pantulan cermin. Ilham tertawa mendengar pengakuan dari istrinya. "Kenapa harus malu segala? Mereka juga pasti paham dengan kita. Kamu tidak perlu malu, sayang." Dokter muda itu kemudian memeluk tubuh sang istri dari belakang. Rasanya ia tidak ingin jauh-jauh dari tubuh istrinya yang saat ini sudah menjadi candu baginya. Menenggelamkan kepalanya di leher sang istri, menghirup kuat-kuat aroma tubuh istrinya. Tari merasakan geli di bagian lehernya. Ia sedikit memberontak. "Kak, geli ah. Aku mau keluar kamar, membantu tante untuk menyiapkan sarapan. Gak enak kan kalau terus-terusan berada di dalam kamar." "Udah biarin aja, mereka juga pasti ngerti kok. Tante itu baik dan sangat pengertian. Dia tidak mungkin marah cuma gara-gara hal sepele seperti ini. Kalau perlu, kamu tidak boleh keluar kamar. Biar nanti kakak saja yang mengambilkan sarapan untukmu." Tari beranjak dari duduknya.
Namun kedua tangan Ilham masih memeluk tubuh sang istri dari belakang. "Enggak ah, aku mau keluar kak, lepasin aku." Tari merajuk. "Semalaman kakak udah meluk aku sampai-sampai aku gak bisa bergerak sedikit pun. Apakah kamu belum puas?" protesnya kemudian. Ilham menggelengkan kepalanya. "Gak puas, dan gak akan mungkin puas. Kalau perlu, kakak akan memeluk tubuhmu seharian. Kakak masih sangat kangen sama kamu." Ia terus saja menggoda istrinya. "Is, kakak ini." Tari mencubit perut suaminya sedikit kencang sehingga membuat Ilham meringis kesakitan. "Ah, sakit sayang. Kamu mulai nakal ya?" Akhirnya mau tidak mau dokter muda itu melepaskan tubuh sang istri. "Awas ya, nanti malam kakak gak akan lepasin kamu," ancam Ilham sambil tersenyum nakal. Tidak memperdulikan ancaman dari suaminya, Tari kemudian melangkahkan kakinya keluar dari kamar itu. Ilham sangat bahagia memiliki istri secantik dan sebaik Tari. "Selamat pagi pengantin baru," sapa Nina saat melihat Tari yang sudah berada di dapur. Wajahnya bersemu merah saat Nina menyapanya dengan sebutan pengantin baru. Tari tersenyum dengan malu-malu. "Kamu udah bangun, Tari?" tanya Ningsih. "Udah, Bu." Ningsih dan Nina menatap Tari dengan senyum bahagia melihat rambutnya yang basah. Kedua wanita itu saling pandang kemudian tersenyum lagi. Tari yang melihat itu semakin salah tingkah. Ia benar-benar malu karena kedua wanita yang ada di hadapannya itu pasti berpikir seperti apa yang ia pikirkan. Ada yang bisa Tari bantu, Tante?" Tari mencoba mengalihkan perhatian mereka yang sedari tadi menatapnya dengan senyuman. "Tidak ada, semuanya sudah beres. Lebih baik kamu panggil suamimu saja. Kita sarapan bareng-bareng." Nina dan Ningsih membawa semua masakan yang sudah siap ke meja makan. Tari membantu mengambil beberapa masakan yang masih berada di dapur dan menatanya di meja makan. Sudah, sebaiknya kamu panggil saja suamimu untuk makan bersama dengan kita," ucap Ningsih dengan lembut. Tangannya merangkul pundak putrinya. Tari merasa heran karena tiba-tiba ibunya bersikap sangat hangat kepadanya. Tidak seperti tadi malam yang masih belum mau menerima jika dirinya adalah putrinya. Tatapan mata dari Ningsih pun berbeda, tidak seperti sebelumnya. Wanita itu menatap putrinya dengan sangat lembut. "Apakah ibu sudah mau menerima kehadiranku dan mengakui kalau aku adalah putrinya? Semoga saja seperti itu. Aku sangat berharap ibu mengingatku bahwa aku ini adalah putrinya." "Tari, kok bengong sambil ngeliatin ibu seperti itu? Kenapa? Apa ada yang salah dengan ibu? Hah?" tanya Ningsih dengan suaranya yang begitu lembut, seperti layaknya seorang ibu yang bertanya kepada putri yang disayanginya. Lagi-lagi Tari merasa terharu karena mendapatkan perlakuan yang sangat lembut oleh ibunya. "Bu, bolehkah Tari memeluk ibu?" tanya Tari dengan sedikit ragu, karena ia takut ibunya menolaknya, yang pastinya akan membuat hatinya merasa sakit lagi. Di luar dugaannya, Ningsih menganggukkan kepalanya. Itu artinya permintaan Tari akan dikabulkan. Tanpa menunggu lama lagi, Tari langsung menghambur dalam pelukan ibunya. Pelukan yang selama ini sangat ia rindukan, dan ini benar-benar nyata. Ia berada di dalam pelukan sang ibu. Dengan ragu, Ningsih membalas pelukan Tari. Kedua tangannya mendekap erat tubuh sang putri. Tidak terasa, wanita itu mengeluarkan air matanya. Begitupun juga dengan Tari. Sepasang anak dan ibu itu saling memeluk, meluapkan rasa rindu mereka. Di lubuk hatinya yang paling dalam, entah mengapa ia merasa sangat bahagia saat memeluk tubuh Tari. Hatinya mulai yakin jika gadis yang dalam pelukannya itu adalah bayi kecilnya yang sudah beranjak dewasa, yang ia tinggalkan selama 20 tahun lebih. Tiba-tiba ia teringat akan tanda lahir yang berada di punggung putrinya. Ningsih mengurai pelukannya. Tari sedikit terkejut. Ia berpikir jika ibunya belum mau menerimanya. "Ada apa, Bu?" tanya Tari heran. "Tari, bolehkah ibu melihat punggung tubuhmu?" tanya Ningsih dengan hati-hati. Tari mengerti heran, namun ia mengikuti saja apa yang diminta oleh ibunya. Kemudian gadis cantik itu membalikkan tubuhnya, membiarkan ibunya membuka baju bagian belakangnya. Dan benar saja, di tubuh bagian belakang Tari terdapat tanda lahir, karena memang Tari adalah putri kandung dari Ningsih. "Ya Allah, ternyata kamu benar adalah putri ibu, bayi kecil ibu. Kamu adalah Tari Ayunda, putri ibu satu-satunya." Ningsih kembali memeluk tubuh Tari dengan erat. "Maafkan ibu, Tari. Ibu telah meragukan kamu. Maafkan ibu." Tari menangis di dalam pelukan ibunya. Begitupun juga dengan Ningsih. Mereka berdua larut dalam tangisan bahagia. Nina yang melihat itu benar-benar sangat terharu. Tanpa disadarinya,
Nina ikut menangis menyaksikan pemandangan yang sangat mengharukan itu. Sama halnya seperti Nina, tanpa mereka ketahui ternyata sedari tadi Ilham berada di tempat itu menyaksikan istri dan mertuanya itu saling berpelukan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti cerita ini dari awal hingga akhir. Dan semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dalam cerita ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.